Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Sultan Hamengkubuwono V bersimbah darah, gugur terhunus keris istri tercinta. Dikutip dari joglosemar.com 16 Februari 2021. Ada keguncangan yang berusaha diredam di dalam Keraton Yogyakarta pada 5 Juni 1855. Sultan Hamengkubuwono V ditemukan tewas terhunus di salah satu ruangan istana. Usut punya usut, si pembunuh raja ternyata sang selir sendiri, istri kelima yang konon paling disayang, Kanjeng Mas Hemawati. Hamengkubuwono V memang menjalani hidup bak cerita sinetron. Ia dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta ketika umurnya baru menginjak 3 tahun. Masih di bawah umur, tahtanya pun sempat diambil lagi oleh pendahulunya, Hamengkubuwono II, tahun 1750 sampai 1828 atas campur tangan dan kepentingan Belanda. Naik singgasana lagi setelah Hamengkubuwono II wafat pada awal tahun 1828. Pemerintahan Hamengkubuwono V justru kehilangan banyak dukungan dari internal keraton maupun sebagian rakyat Yogyakarta. Situasi ini berlangsung hingga nantinya sang raja mati tragis, ditikam dari belakang oleh selirnya sendiri. Nama aslinya adalah Gusti Raden Mas Gatotmenol yang kemudian bergelar Pangeran Mangkubumi, anak keenam sekaligus putra mahkota Sultan Hamengkubuwono IV dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono yang lahir pada 24 Januari 1820 di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sama seperti putra tersayangnya, hidup Sultan Hamengkubuwono IV juga berlangsung singkat. Ihwal kematiannya juga masih menyisakan misteri. Diduga mangkatnya sang raja yang belum mencapai usia 20 tahun itu karena diracun. Demikian pendapat G. Mujanto dalam bukunya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam, tinjauan historis dua Praja Kejawen 1994. Kematian mendadak Sultan Hamengkubuwono IV itulah yang membuat putra mahkota harus segera naik tahta meskipun masih berusia balita. Kurang dari 2 pekan setelah wafatnya sang raja, 19 Desember 1823, Gusti Raden Mas Gatotmenol dikukuhkan sebagai penguasa Yogyakarta yang selanjutnya dengan gelar Sultan Hamengkubuwono V. Inilah awal drama kehidupan Hamengkubuwono V. Sang Sultan belia diturunkan dari singgasananya pada 17 Agustus 1826. Raja yang pernah menjadi pendahulunya Hamengkubuwono II atau yang berjuluk Sultan Sepuh karena memang sudah renta dinobatkan sebagai raja lagi sehari berselang. Ini adalah kali ketiga Hamengkubuwono II naik tahta setelah periode 1792 sampai 1810 dan 1811 sampai 1812. Pengaruh Belanda sangat kuat dalam suksesi paksa ini. Belanda yang saat itu terlibat konflik melawan Pangeran Diponegoro berusaha memecah belah internal keraton dan rakyat Yogyakarta
sekaligus untuk menambah kekuatan. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III 1769 sampai 1814 yang memilih keluar dari istana dan tidak bersedia menjadi raja. Dikutip dari Purwadi dan Kawuryan, Pangeran Diponegoro 2005. Naik tahtanya kembali Hamengkubuwono II untuk menggeser Sultan Hamengkubuwono V diusulkan langsung oleh Hendrik Marcus de Kock 1779 sampai 1845, perwira tinggi militer yang sempat mengampu jabatan sementara sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan merupakan tokoh berpengaruh dalam Perang Jawa 1825 sampai 1830 melawan pasukan Pangeran Diponegoro. Hamengkubuwono II sebenarnya masih menjalani masa pengasingan di Maluku. Sebelumnya dibuang ke Pulau Pinang, kini termasuk wilayah Malaysia. Hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah pendudukan Inggris pada tahun 1812. Belanda yang akhirnya berkuasa lagi di Hindia atau Indonesia memulangkan Hamengkubuwono II tentunya dengan misi khusus. Selain karena Hamengkubuwono V kurang cakap karena masih belum cukup umur, Belanda ingin Hamengkubuwono II bertahta lagi karena ia dikenal dekat dengan rakyat. Pengaruh Hamengkubuwono II sangat diperlukan untuk memecah dukungan rakyat yang sebagian besar berpihak kepada Pangeran Diponegoro. Taktik licik itu cukup berhasil dan akhirnya tipu daya Belanda pun yang mengakhiri perlawanan Diponegoro pada tahun 1830. Periode ketiga era Sultan Hamengkubuwono II akhirnya purna pada 3 Januari 1828 seiring wafatnya sang raja tua. Sebagai gantinya, Hamengkubuwono V ditutukan kembali ke tampuk kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Kendati tentu saja pengaruh Belanda masih kuat dalam prosesi ini. Sultan Hamengkubuwono V cenderung main aman selama berkuasa. Ia tidak ingin terjadi lagi pertumpahan darah yang harus mengorbankan rakyat, terutama setelah usainya Perang Jawa. Hamengkubuwono V juga menekan kontrak politik dengan Belanda yang berlaku bahkan hingga era Sultan Hamengkubuwono IX yang berakhir pada 1988. Demikian Woro Miswati dalam Kerajaan-Kerajaan Nusantara 2011. Ketimbang cari gara-gara dengan Belanda, Sultan Hamengkubuwono V memilih fokus ke sektor-sektor lain, termasuk dalam hal kesenian dan kebudayaan. Hingga akhirnya pada 5 Juni 1855 terjadilah aksi pembunuhan yang nantinya mengubah alur terah kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta itu. Sultan Hamengkubuwono V ditikam dari belakang oleh sang selir hingga tewas. Pihak keraton menutup rapat-rapat segala hal tentang kasus ini, termasuk tentang keberadaan Kanjeng Mas Hemawati setelah menghabisi nyawa suaminya sendiri. Sampai kini alasan Kanjeng Mas Hemawati melakukan tindakan tersebut belum terkuak. Masih menjadi misteri tersendiri dalam riwayat sejarah raja-raja dinasti Mataram Islam. Peristiwa tragis yang rincinya hanya diketahui oleh kalangan terbatas itu dikenang dengan istilah Wereng Saketi Tresno atau mati di tangan yang dicintai. Ketika insiden pembunuhan itu terjadi, permaisuri Sultan Hamengkubuwono V yakni Kanjeng Ratu Sekar Kedaton sedang hamil tua, dan 13 hari pasca Sultan tewas lahirlah anak yang dikandungnya itu dan seharusnya menjadi penerus tahta Yogyakarta. Putra mahkota Sultan Hamengkubuwono V tersebut
diberi nama Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad. Seperti yang telah diperkirakan, Raden Mas Mustojo dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta berikutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Kendati mulanya hanya sementara sembari menunggu putra mahkota sudah siap memimpin sebagai sultan. Namun yang terjadi kemudian bukan sesuai kesepakatan. Setelah Sultan Hamengkubuwono VI wafat pada 20 Juli 1877, yang dinaikkan ke singgasana justru anaknya sendiri, yakni Gusti Raden Mas Murtejo, atau yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono VII 1839 sampai 1931. Hal ini tentu saja mendapat tentangan dari permaisuri Sultan Hamengkubuwono V, Ratu Sekar Kedaton, dan Gusti Timur Muhammad yang seharusnya naik tahta. Keduanya lalu ditangkap dengan tudingan telah melakukan pembangkangan terhadap raja dan istana. Hukuman pun dijatuhkan, sekaligus untuk menghapus terah Sultan Hamengkubuwono V demi melanggengkan kekuasaan Sultan Hamengkubuwono VII beserta keturunannya nanti. Ratu Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad harus menjalani hukuman buang ke Manado, Sulawesi Utara, hingga keduanya meninggal dunia di sana. Demikian kisah gugurnya Sultan Hamengkubuwono V terhunus keris istri tercintanya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Saku Dumadi.